Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ratna Siswa Ningtyas. Saya calon guru penggerak Kota Malang Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan judul Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Pendidikan yang Berpihak kepada Murid. Suatu hari di kelas Bu Merlin, kucuk untuk kalian berdua, Rio dan Arfa. Atas kerjasama dan usaha yang telah kalian lakukan, kalian bisa maju di final Olimpiade Sains Nasional. Rio, ini juga berkat Bu Merlin yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Terima kasih, Bu. Arfa, ya benar sekali kata Rio. Bu Merlin tidak hanya memberikan ilmu kepada kami, tetapi juga selalu mensupport dan selalu sabar menghadapi mudi kami yang tidak jelas. Terima kasih Bu Merlin. Sama-sama anak hebat, terus semangat dan jangan pantang menyerah ya. Ibu tahu pasti kalian bisa memenangkannya. Tapi jangan lupa untuk tingkatkan lagi usaha dan doanya ya. Siap Ibu, laksanakan. Wah, hebat ya Bu Merlin, bisa mengantarkan Rio dan Arfa sampai ke final Olimpiade Sains Nasional. Padahal kedua anak ini dulu sangat tidak bisa bekerja sama. Arfa memang anak yang jenius, tapi dia selalu minder karena kondisi fisiknya. Kalau si Rio mau masuk sekolah saja syukur. Pak Ogi bisa saja memujinya. Ya, semua ini memang berkat usaha dan kerja keras mereka berdua, Pak. Saya di sini hanya membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan yang ternyata sudah mereka miliki. Hanya saja memang mereka dulu seperti itu karena suatu hal. Namun, setelah saya memahami cara mendidik berdasarkan Ki Hajar Dewantoro, saya bisa belajar lebih dalam untuk memahami mereka. Memangnya bagaimana Bu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Nah, jadi kita sebagai guru harus berpihak kepada murid Pak Obi. Berpihak bagaimana Bu? Apa kita harus selalu menuruti apa kata murid kita? Wah, jadinya mereka akan seenaknya sendiri dong, karena kita turuti terus. Ya, tidak begitu juga Pak Obi. Coba saya jelaskan ya. Tujuan utama sebuah pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harus berpihak kepada murid. Nah, lantas apa maksudnya? Jadi, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berorientasikan kepentingan dan perkembangan murid sebagai fokus utama. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan oleh guru dalam melakukan pengajaran? Pertama, kita sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Salah satunya, dengan berkembang pesatnya teknologi di zaman sekarang ini, murid harus dibekali tentang bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi agar tepat guna. Yang kedua, kita juga harus bisa memahami karakter, kemampuan, bakat, dan minat murid. Setiap murid pasti memiliki keunikan karakter dan kemampuan masing-masing, sehingga guru harus memahami dan mengembangkan sesuai potensi yang dimilikinya. Nah, tapi kan Bu, agar mereka bisa menyelesaikan soal Olimpiade tersebut, kita tinggal memberikan drill atau latihan yang intens dan bervariasi. Memang tidak salah untuk memberikan drill atau latihan yang intens dan bervariasi. Namun,
dalam pendidikan ini yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dan juga tidak ketinggalan yang kedua, murid memiliki budi pekerti yang baik. Pendidikan budi pekerti merupakan upaya untuk mengajarkan dan memupuk nilai-nilai ini kepada individu, baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Tujuannya adalah agar individu mampu menjadi anggota masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bersama. Nah, dari kedua poin inilah yang menjadi pertimbangan saya untuk mendidik Rio dan Alfa, Pak. Dari segi pengetahuan, memang mereka sudah memiliki kemampuan tersebut. Namun, kita juga harus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kemandirian, etika, dan kesadaran sosial mereka. Wah, kalau dipikir-pikir betul juga kata Bu Merlin ini. Terima kasih ya Bu untuk ilmunya. Selain itu, saya juga berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantoro. Oh, yang bunyinya gini ya Bu. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ya, betul sekali Pak. Mengapa kok saya berpedoman pada semboyan tersebut? Nah, kita ingat lagi ya. Semboyan Ki Hajar Dewantoro yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Di depan memberi contoh atau teladan. Jikalau ingin murid kita menjadi baik, maka kita sendiri harus juga baik. Kita harus jadi panutan atau figur yang baik untuk murid kita. Selain itu, ketika kita sudah menjadi panutan, mereka akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat dan arahan. Kita sebagai guru harus bisa menuntun atau memberikan arahan kepada mereka agar bisa menemukan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Kembali lagi, ketika kita sudah diberikan kepercayaan oleh murid, kita bisa lebih mudah dekat dan lebih didengar oleh murid, sehingga mereka juga mau untuk kita tuntun atau berikan arahan. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi semangat dan dorongan. Ketika murid sudah menemukan jati dirinya, dia sudah mengetahui di mana letak kemampuan, bakat, dan minatnya. Guru harus bisa memberikan semangat dorongan untuk mengembangkan potensinya tersebut dengan memberikan beberapa kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, dari ilustrasi tadi, lantas bagaimana SMP BSS memenuhi kebutuhan muridnya? Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan dengan strategi dan inovasi yang berpihak kepada murid. Yang kedua, kita mewadahi kemampuan, bakat, dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah, mengaji, dan kegiatan keagamaan non-muslim yang dilakukan setiap harinya. Yang keempat, disiplin dan tertib bersekolah dengan mematuhi tata tertib yang ada. Yang kelima, layanan konseling untuk membantu mengatasi permasalahan murid. Yang keenam, program sekolah lainnya yang berdampak positif bagi kemandirian dan kesadaran sosial murid. Selain itu, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, tidak semua murid memiliki ketertarikan dalam mengikuti program sekolah. Yang kedua, pembelajaran yang belum sepenuhnya berpihak kepada murid dan pembelajaran yang masih berorientasi pada materi, namun kurang memperhatikan kebutuhan murid itu sendiri. Yang ketiga, beberapa orang tua yang memiliki pemahaman berbeda dengan sekolah, sehingga memunculkan kesalahpahaman. Yang keempat, kurangnya kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan murid dalam bersekolah. Namun, bagaimana mengatasinya? Yang pertama,
Memberikan pengalaman yang berbeda atau variasi kegiatan yang berbeda di setiap program sekolah agar murid lebih tertarik dan tidak merasa bosan dengan program yang sudah direncanakan. Yang kedua, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau berdiskusi dengan teman yang dirasa mampu atau memahami hal tersebut. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik tidak hanya antara guru dan murid, namun juga dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.